apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andi Sri Wahyumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik-teknik representatif yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan, di mana diantaranya yaitu tabel keputusan, pohon keputusan, program linier, dan juga analisis Markov. Namun, karena ada keterbatasan waktu, maka saya hanya akan membahas 2 di antara 4 tadi, yaitu analisis Markov dan juga pohon keputusan. Jadi langsung saja. Yang pertama akan saya bahas yaitu pohon keputusan atau decision tree, di mana pohon keputusan merupakan suatu sistem yang dikembangkan manusia untuk mencari dan memutuskan suatu permasalahan dengan memperhatikan berbagai macam faktor dalam lingkup masalah tersebut. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan menyelesaikannya. Yang kedua, menganalisa nilai, resiko, dan informasi yang ada dalam suatu masalah atau alternatif permasalahan tersebut. Definisi pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke konsep dan model dasar dari pohon keputusan. Nah, pada layar terdapat model dasar dari pohon keputusan itu sendiri. Terdapat simbol kotak dan juga lingkaran, di mana kotak dilambangkan dengan node atau course of action dan lingkaran dilambangkan dengan event node. Node sendiri merupakan situasi yang dapat dikontrol si pengambil keputusan. Sedangkan event node merupakan situasi yang tidak bisa dikontrol si pengambil keputusan. Pada layar juga terdapat simbol A, S, dan juga payoff, di mana A merupakan alternatif, S merupakan probabilitas, dan payoff sendiri merupakan outcome atau possible outcome, yaitu keputusan yang diharapkan dari pohon keputusan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas contoh pada selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari pohon keputusan, di mana sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu node dan event node. Nah, sekarang saya akan lebih menjelaskannya, di mana kita lihat di sini alternatif atau node, yaitu bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, dan tidak bangun apa-apa. Di mana jika seseorang ingin membangun sebuah pabrik, maka dia dapat menentukan dia ingin pabrik yang seperti apa. Nah, sedangkan state of nature atau event node, yaitu sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, contohnya pasar layak dan pasar tidak layak. Kita tidak dapat menentukan nilai pasti dari pangsa pasar itu sendiri. Pada tabel ini juga sudah tersedia atau sudah terdapat probabilitasnya, sehingga kita tidak lagi menentukannya. Selanjutnya, kita akan menerapkannya ke dalam pohon keputusan. Yang pertama, kita membuat node, yaitu bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, dan tidak bangun apa-apa. Selanjutnya, event node yang dilambangkan dengan lingkaran, yaitu pasar layak dan pasar tidak layak untuk masing-masing node. Selanjutnya, kita menempatkan nilai payoff dari pasar layak dan juga pasar tidak layak. Setelah membuat pohon keputusannya, kita akan menentukan EMV atau Expected Monetary Value dengan rumus probabilitas dikali nilai payoff. Sebagai contoh, untuk mencari EMV dari bangun pabrik besar, yaitu dengan mengalikan probabilitasnya yaitu 0,5 dengan payoff-nya untuk pasar layak yaitu 200.000 dan dijumlahkan dengan pasar tidak layak yaitu minus 180.000 dikali dengan probabilitasnya yaitu 0,5
sehingga menghasilkan nilai IMV yaitu 10.000. Dan langkah tersebut tinggal kita ulang untuk bangun pabrik kecil dan tidak bangun apa-apa. Selanjutnya kita kembali ke pohon keputusannya, di mana kita meletakkan nilai dari IMV yaitu 10.000, 40.000, dan 0. Karena kita dihadapkan langsung dengan event node, sehingga untuk menentukan keputusannya kita hanya tinggal melihat yang mana menghasilkan payoff paling tinggi. Dari yang kita sudah hitung, maka bangun pabrik kecil menghasilkan payoff tertinggi, karena dalam satuan juta maka 40 miliar. Sebelumnya saya telah membahas mengenai pohon keputusan atau decision tree. Sekarang saya akan membahas mengenai analisis Markov, di mana model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia bernama A.A. Markov pada tahun 1906. Pada umumnya, riset operasional bertujuan untuk mengambil keputusan yang optimal pada suatu permasalahan. Namun, analisis Markov digunakan untuk menghasilkan suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, di mana analisis Markov merupakan teknik yang berkaitan dengan probabilitas kejadian masa depan yang diambil dari analisis probabilitas saat ini. Teknik ini menganalisis banyak hal, salah satu di antaranya yaitu untuk memprediksi pangsa pasar. Proses analisis Markov. Terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan, yaitu yang pertama menyusun matriks probabilitas transisi, yang kedua menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang terakhir menentukan kondisi steady state. Contoh soal untuk analisis Markov yaitu masalah perubahan cuaca di Indonesia. Kita ketahui bahwa ada 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Dalam hal ini, di Indonesia selalu berada pada salah satu status, yaitu cerah atau hujan. Jadi, probabilitas transisi merupakan perubahan dari satu stage ke stage yang lain pada periode berikutnya. Misalnya saja probabilitas yang kita tampilkan di layar ini. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, maka kita dapat menyusun matriks probabilitas transisi seperti pada layar, di mana matriks transisi merupakan tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan stage. Berdasarkan hasil dari probabilitas transisi, maka kita telah mendapatkan sebuah tabel probabilitas transisi. Pada probabilitas tree ini, kita ingin menghitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan. Untuk menghitung probabilitas cuaca dengan menggunakan probabilitas tree, maka kita akan memasukkannya ke dalam pohon keputusan, di mana pada analisis Markov untuk probabilitas transisi itu bergantung pada status awal, di mana status awalnya sendiri adalah hujan. Dan pada stage besok, yaitu hujan probabilitasnya 0,6 dan cerah probabilitasnya 0,4, sehingga kita masukkan ke dalam pohon, dan begitu pun selanjutnya, sehingga menghasilkan probabilitas cuaca berstatus hujan pada hari ketiga 0,36 ditambah 0,32 menghasilkan probabilitas 0,68, sedangkan probabilitas cuaca akan berstatus cerah pada hari ketiga yaitu 0,24 ditambah 0,08 menghasilkan probabilitas 0,32. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode ke-T di masa depan, di mana T cukup besar, maka untuk menyelesaikan dengan probabilitas tree akan menjadi tidak efisien.
sehingga membutuhkan kertas yang lebih besar. Untuk itu, digunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks. Kondisi steady state pada analisis Markov tidak selalu dibutuhkan, kecuali saat kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas suatu state akan bernilai tetap. Saat itulah kondisi steady state digunakan.